Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 November 2024. Saat ini bersama saya Lazarus di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari di pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini saya mendapatkan satu berkat di dalam Lukas pasal 17 Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tetapi ada satu poin yang saat ini yang boleh kita belajar bersama-sama, yaitu di mana di pasal 17 Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di ayat yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara ya, sampai ayat yang keempat ya. Sekali lagi Lukas pasal 17 ayat 3 sampai ayat keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bicara tentang pengampunan atau mengampuni, ini adalah salah satu karakter Kristus, dan ini adalah menjadi satu bagian kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menyatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, artinya di sini karakter mengampuni ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa ditawar lagi. Tapi ini menjadi satu hakiki yang kita harus pahami, kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara, jika saudara kita berbuat dosa, kita harus menjaga diri kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga tidak sampai jatuh di dalam dosa yang sama. Di situ dikatakan, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kehidupan kita baik dimanapun kita berada, di pekerjaan, di rumah tangga, ataupun dimanapun berada saat kita berinteraksi dengan orang-orang, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa melihat sekeliling kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan Bapak Ibu Saudara, ataupun melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara, khususnya mungkin dalam diri kita saat itu. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, baiklah kita menegur dengan lemah lembut Bapak Ibu Saudara. Tetapi di saat kita sudah menegur dan dia sudah menyesali apa yang dia lakukan terhadap diri kita, ada satu poin di situ katakan ampunilah dia. Bapak Ibu Saudara, kalau di ayatnya berikutnya dikatakan bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara 7 kali sehari, ini artinya Bapak Ibu Saudara, angka 7 itu bicara kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara bicara, dia mungkin menyakiti engkau begitu luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Dia mungkin mengata-ngatai engkau, memaki engkau, ataupun menyakitimu Bapak Ibu Saudara secara sempurna. Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini dikatakan, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, di saat dia meminta ampun kepada kita, kita juga harus mengampuni Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di saat kita memberikan pengampunan, berarti kita punya kemurahan hati dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau orang kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati yang murah hati Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan kemurahan. Di saat kita selalu memberikan pengampunan kepada siapapun juga yang menyakiti hati kita, terlebih-lebih orang yang paling dekat dengan kita, mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita, mungkin sesama kita di dalam gereja, pengurus,
pelayan, ataupun di tempat pekerjaan pimpinan kita yang menyakiti kita, mungkin dalam begitu sempurnanya mereka menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita memiliki hati yang murah hati ini dimana kita gampang, ya gambarannya gitu, mudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 5, Bapak Ibu Saudara ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya kalau di saat kita gampang memberikan pengampunan, Bapak Ibu Saudara, mungkin di saat kita melakukan kesalahan ataupun saat kita menyakiti orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita gampang diampuni oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hati kita nggak gampang murah hati, nggak gampang memberikan pengampunan, Bapak Ibu Saudara, jangan harap nanti ada waktu kita salah orang lain tidak bisa mengampuni kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, inilah milikilah karakter Kristus di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara harus ketahui, bicara pengampunan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 6. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 6 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengetahui hal ini, konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah mengerti firman Tuhan, karena kita sudah dapat kasih dari Bapa kita di surga, kita mendapatkan kemurahan kasih karunia yang kita terima. Dan di saat kita disakiti oleh orang lain dan kita tidak mengampuni orang tersebut, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa Bapak kita juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu poin yang sangat mendasar kita sebagai orang-orang Kristen. Mengampuni dengan sungguh-sungguh, mengampuni dengan kerelaan hati, ampuni dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara ya, tidak separuh-paruh. Oh sudah, aku melupakan kesalahanmu, tapi waktu ketemu orangnya kita tidak nyalamin, sama saja Bapak Ibu Saudara, itu belum ikhlas. Jadi mengampuni, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali di dalam Lukas pasal 17 tadi, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-4-nya, Bapak Ibu Saudara, di situ Bapak Ibu Saudara bisa kembali, di situ dikatakan begitu luar biasa. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tidak bisa ditawar kembali, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan itu membuat kita akan ada berkat. Kasih Bapak di surga akan melimpah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar dari Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus, saya ingat Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Efesus pasal 4, ya, pasal 4 Bapak Ibu Saudara, ayat 31 sampai ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Ya. 30 dulu Bapak Ibu Saudara. 30 begini firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, perhatikan ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan perhatikan, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan ada dalam hati kita kegeraman, jangan ada kepahitan, jangan ada kemarahan, Bapak Ibu Saudara. Ini akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kepahitan, kegeraman, ya Bapak Ibu Saudara, kemarahan, itu akan jadi pertikaian, Bapak Ibu Saudara ya, akan terjadi fitnah, Bapak Ibu Saudara. Waduh, gosip sana, gosip sini, Bapak Ibu Saudara, kan hati kita ada kepahitan, hati kita ada kegeraman, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, iblis senang dengan begini, Bapak Ibu Saudara.
Kalau hati kita tidak akan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan damai sejahtera kembali, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Gampang Bapak Ibu Saudara. Di situ sudah ada kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ ya, mengampuni Bapak Ibu Saudara. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kegeraman Bapak Ibu Saudara, jangan simpan balas dendam dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Itu akan menjadi virus dalam hidup kita, akan jadi penyakit dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan tidak menjadi orang yang sehat. Nah Bapak Ibu Saudara, terakhir kita mau baca di dalam Matius 11. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 11. Oh haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 11 Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke 25 ya. Begini bunyi firman Tuhan ya. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus ya, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu poin. Kita diajak sama Roh Kudus, kita diajak oleh Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur. Ada satu kunci keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh lagi ya. Kita boleh bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa untuk mengajari kita, untuk membawa kita memiliki hati yang mengampuni. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kau saat ini di dalam hatimu ya, di dalam hatimu saat ini mungkin kau sedang marah pada istrimu, mungkin pada suamimu, atau kepada orang-orang yang dekat kepadamu yang mengecewakan engkau. Saat ini ampuni dengan sempurna. Karena di situ Bapak Saudara, Bapak di surga akan mengampuni kita. Kita akan mendapatkan kebebasan, kita akan mendapatkan kelegaan. Bapak Saudara, mari firman Tuhan dikatakan di sana di ayat yang ke-28 Matius 11:8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kau saat ini lagi beban berat, marah dengan seseorang, datang sama Tuhan. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan hidupmu, Tuhan akan bebaskan hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami datang di hadapan-Mu. Mungkin dalam hati kami saat ini ada hati yang belum bisa mengampuni, ada hati yang masih dalam kepahitan, ada hati dalam kemarahan Tuhan, ada hati yang memiliki dendam Tuhan. Tapi kami saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kami, Tuhan akan ubahkan pikiran kami. Di saat kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ada sukacita dalam hidup kami, ada kebebasan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu jika kami tidak mengampuni, Engkau tidak akan mengampuni kesalahan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Saat ini kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dengan sempurna kami mengasihi mereka, seperti kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.